selanjutnya, Ibu akan mempresentasi nih. Apakah hari ini teman-teman ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Kemarin Ibu dan Fani sedang izin mewakili lomba cerdas cermat di Jogja. Nah, tadi kan ada dua teman kita yang mengikuti perlombaan di Jogja ya, anak-anak. Alangkah baiknya kita itu sebagai teman memberikan support dan doa kepada mereka supaya mereka semangat dalam mengikuti lomba sehingga pulang membawa juara. Kemarin apakah masih ingat kita belajar mengenai apa? Saya Bu. Minggu kemarin kita belajar tentang dampak perkembangan kota. Oke, kita kemarin belajar mengenai dampak perkembangan dari kota. Nah, mungkin di sini apakah masih ingat apa sih dampak dari perkembangan kota tersebut? Dampak dari perkembangan kota yaitu yang pertama ada timbul permukiman liar, kemudian timbulnya pengangguran, kemudian pelanggaran hukum, kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi ya teman-teman untuk dampak dari perkembangan kota. Nah, kali ini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai materi ciri-ciri negara berkembang dan negara maju. Sebelum kita mulai pembelajaran mengenai ciri-ciri negara berkembang dan negara maju, Ibu akan memberikan kalian nih, coba tebak, mau memberikan apa? Nah, kali ini Ibu akan memberikan video mengenai permasalahan yang ada di negara berkembang. Nah, mengapa Ibu memberikan video ini? Ibu akan menyuruh kalian untuk memberikan analisis terhadap video tersebut mengenai permasalahan yang ada di negara berkembang. Kemudian bagaimana solusinya untuk memecahkan permasalahan yang ada di negara berkembang tersebut. Yuk disimak dulu yuk. Negara berkembang, persoalan menjadi lebih kompleks karena jumlah penduduk miskin hampir mencapai setengah dari jumlah penduduk. Bahkan ada negara sangat miskin, mempunyai jumlah penduduk miskin melebihi 2/3 dari penduduknya. Itu tadi menurut Bot dan Sandrum tahun 1987, yang artinya kemiskinan ada di semua negara. Yang membedakan adalah jumlah warga miskin jika dibandingkan warga yang kaya. Di negara maju, penduduk yang miskin hanya sedikit, sedangkan di negara berkembang banyak sekali. Coba lihat mereka. Mereka bukan lagi camping di depan toko karena mencari suasana baru atau karena bosan dengan camping di hutan. Mereka adalah tunawisma di negara maju yang tidur sembarangan. Suhiryanto, selaku ketua BPS sebelumnya, pernah berkata, kemiskinan merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh berbagai bangsa, termasuk Indonesia mempunyai tantangan besar soal kemiskinan. Bahkan di negara maju, kemiskinan pun menjadi momok yang mengerikan. Nah, setelah kalian menganalisis video mengenai permasalahan yang ada di negara berkembang tersebut, Ibu akan menyuruh kalian untuk menyampaikan pendapat kalian mengenai permasalahan dan bagaimana solusi untuk keluar dari permasalahan tersebut. Nah, mungkin adakah yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya Bu. Permasalahan yang ada pada negara berkembang tersebut adalah kemiskinan. Lalu untuk mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membuka lapangan kerja baru, yang kedua pemerataan bantuan sosial, yang ketiga memberi subsidi bagi masyarakat kurang mampu, yang keempat memberi subsidi dan fasilitas secara gratis. Nah, setelah kalian menganalisis video dari permasalahan di negara berkembang, kali ini Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai ciri-ciri negara maju dan negara berkembang. Disimak dulu ya. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran materi dari ciri-ciri
pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari negara maju dan negara berkembang. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan karakteristik dari negara maju dan negara berkembang serta melakukan analisis mengenai permasalahan yang ada di negara maju dan negara berkembang. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menganalisis karakteristik dari negara maju dan negara berkembang setelah memahami materi pembelajaran dengan baik. Yang kedua, pengertian dari negara berkembang. Ketiga, indikator negara maju dan negara berkembang. Keempat, ciri-ciri negara maju dan negara berkembang. Dan yang kelima yaitu persebaran dari negara maju dan negara berkembang. Pengertian dari negara maju. Nah, di sini apakah kalian sudah tahu apa pengertian dari negara maju? Kalau belum tahu, Ibu akan menjelaskan bahwa negara maju merupakan negara yang sudah mempunyai teknologi yang canggih dan kondisi perekonomian masyarakat lebih merata. Nah, itu tadi pengertian dari negara maju ya anak-anak. Berkembang ini berbeda dengan negara maju. Negara berkembang merupakan negara yang memiliki kondisi kesejahteraan penduduk dan taraf menengah atau sedang mengalami perkembangan. Nah, sangat berbeda ya dengan pengertian dari negara maju tersebut. Apa saja sih indikatornya? Yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, untuk indikator negara maju dan negara berkembang yang kedua yaitu tingkat pendidikan. Kemudian indikator yang ketiga yaitu kesempatan kerja. Indikator yang keempat mata pencaharian. Indikator yang kelima tingkat kesehatan. Indikator yang keenam pendapatan per kapita. Dan indikator yang ketujuh adalah penguasaan teknologi masyarakat. Kita masuk ke ciri-ciri dari negara berkembang dan negara maju. Yang pertama yaitu mengenai pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita sendiri adalah nilai rata-rata dari pendapatan penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita di negara berkembang akan lebih rendah dibandingkan pendapatan per kapita di negara maju. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di negara maju akan lebih rendah dibandingkan dengan negara berkembang. Angka harapan hidup di negara maju yaitu 60 tahun ke atas. Kemudian angka harapan hidup di negara berkembang rata-rata di bawah 60 tahun. Kemudian pemanfaatan lahan. Pemanfaatan lahan di negara maju digunakan sebagai sektor industri, jasa, dan perdagangan. Sedangkan di negara berkembang, pemanfaatan lahan kebanyakan digunakan sebagai sektor pertanian. Selanjutnya, ciri-ciri yang keenam yaitu tingkat pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat di negara maju akan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan masyarakat di negara berkembang. Rendahnya tingkat pendidikan seringkali sebanding dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk. Maka tidak heran dua faktor tersebut turut mempengaruhi pendapatan per kapita pada suatu negara. Selain itu, rendahnya ekonomi negara berkembang mengakibatkan kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai. Kesempatan kerja di negara maju akan lebih beragam dibandingkan dengan negara yang berkembang. Ciri-ciri negara maju dan berkembang yang ketujuh yaitu tingkat kesehatan di negara maju akan lebih tinggi daripada di negara berkembang. Hal tersebut dipengaruhi oleh kemajuan teknologi di negara maju lebih tinggi dibandingkan dengan kemajuan teknologi di negara berkembang. Kemudian yang terakhir yaitu kemajuan dan pemanfaatan teknologi di negara maju akan lebih cepat dibandingkan dengan kemajuan dan pemanfaatan teknologi di negara berkembang. Nah, itu tadi anak-anak untuk ciri-ciri dari negara maju dan negara berkembang. Selanjutnya, Ibu mempunyai peta. Nah, di sini terdapat persebaran dari negara maju dan negara berkembang. Sebelumnya, untuk persebaran negara maju berada di benua Eropa seperti Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Swedia, Norwegia, Spanyol, Finlandia, Denmark, Belgia, Swiss, dan
negara lainnya. Kemudian, di benua Asia terdapat wilayah Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan, serta untuk wilayah Asia Tenggara hanya berada di negara Singapura. Kemudian ada benua Amerika. Benua Amerika ini memiliki negara maju seperti Kanada dan Amerika Serikat. Selanjutnya benua Afrika yang hanya memiliki satu negara maju yaitu Afrika Selatan. Dan yang kelima adalah Australia serta Selandia Baru. Kemudian ada persebaran negara berkembang. Yang pertama berada di benua Asia yang terdiri dari wilayah tengah, misalnya ada Kazakhstan dan Afghanistan. Kemudian di Asia Selatan misalnya India dan Sri Lanka. Dan di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Asia Barat seperti Irak serta Zaman. Setelah kalian melihat video mengenai pemaparan materi ciri-ciri negara maju dan negara berkembang, Ibu akan memberikan kalian tugas mengenai analisis ciri-ciri negara maju dan negara berkembang serta permasalahan yang terjadi di negara maju dan negara berkembang. Nah, nanti Ibu akan memberikan kalian lembar kerja, kemudian kalian menuliskan jawaban di lembar tersebut ya anak-anak. Terima kasih, Bu. Nah, silahkan kalian berdiskusi mulai sekarang. Ibu beri waktu selama 30 menit ya anak-anak. Nah, mungkin ini sudah selesai semua berdiskusinya. Ibu minta kalian bisa memaparkan hasil diskusinya. Silahkan yang mau mengajukan dahulu. Saya Bu izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 1. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu karakteristik negara maju, yaitu tingkat kemiskinan rendah, kemudian pendapatan per kapita tinggi, dan pertumbuhan penduduk yang rendah. Kemudian untuk permasalahan sendiri dari negara maju yaitu kerusakan lingkungan, keterbatasan sumber daya alam, dan kecanduan teknologi. Kemudian untuk karakteristik dari negara berkembang yaitu tingkat kemiskinan yang tinggi, tingkat kesehatan rendah, dan angka keharapan hidup rata-rata di bawah 60 tahun. Dan permasalahan negara berkembang yaitu kemiskinan dan pengangguran. Nah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman apakah ada tambahan atau pertanyaan? Saya Bu izin menambahkan dari kelompok 2. Karakteristik negara maju yaitu yang pertama itu ada tingkat pendidikan tinggi, kemudian tingkat kesehatan tinggi, kemudian kemajuan teknologinya juga tinggi. Nah, untuk permasalahan negara maju yang pertama itu adalah sosial budaya memudar, kemudian terjadinya banyak konflik. Nah, untuk karakteristik dari negara berkembang sendiri ada tingkat kemiskinan yang rendah, kemudian kesempatan kerja kurang beragam, kemudian kemajuan teknologi yang agak lambat. Nah, sedangkan untuk permasalahan negara berkembang, yang pertama itu adalah kekurangan modal, yang kedua itu adalah ketidakmerataan dari pembangunan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 untuk tambahan jawabannya. Mungkin dari teman-teman semua apakah ada tambahan lagi? Oke, kalau sudah cukup, kami cukupkan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Sangat bagus sekali ya anak-anak. Tolong beri tepuk tangan. Oke, nah itu tadi mengenai ciri-ciri negara maju dan negara berkembang. Nah, itu tadi pemaparan materi mengenai negara maju dan negara berkembang dari Ibu. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajarnya. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai dinamika atmosfer. Dari pemaparan
pemaparan materi tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa negara maju adalah negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah merata. Kemudian negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya itu masih dalam taraf menengah atau sedang mengalami perkembangan. Kemudian yang ketiga yaitu karakteristik negara maju dan negara berkembang itu dapat dibedakan menurut aspek ekonomi, sosial, dan demografi. Kemudian wilayah persebaran negara maju sebagian besar terletak di wilayah bagian utara yaitu Eropa, Asia, dan Amerika. Nah, sedangkan persebaran dari negara berkembang itu sebagian besar terletak di wilayah Afrika, Amerika, dan Asia. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin dari materi atau media pembelajaran yang Ibu gunakan dalam penyampaian materi ini, apakah ada masukan untuk kebaikan pembelajaran ke depannya? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, Ibu cukupkan sekian ya anak-anak. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya. Marilah kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu tadi, semoga bermanfaat. Sekian dulu. Assalamualaikum